Baik, kita akan membahas beberapa soal terkait dengan relasi dan fungsi sebagai bahan untuk persiapan mengikuti ujian akhir semester. Oke, ada beberapa soal yang akan saya bahas. Oke. Yang pertama, soal nomor 1, ini tentang komposisi fungsi, yaitu soalnya adalah misalkan R dan S ini adalah relasi pada himpunan semua bilangan real. Okay? Lalu kemudian diketahui R ini, ya, ini kita nyatakan sebagai himpunan, bentuknya pasangan terurut X, Y dengan syarat apa? Syaratnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Okay? Lalu kemudian dan ya, S-nya ini adalah juga sama, relasi yang dinyatakan sebagai himpunan pasangan terurut dengan syarat X min 2 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Oke. Lalu pertanyaannya adalah tentukan ya, komposisi ini ya. Jadi yang ditentukan itu adalah R komposisi S. Tentukan R komposisi S. Oke. Nah, bagaimana kita membahasnya? Oke. Jadi kita akan bahas pembahasan. Pembahasannya. Oke, kita ini perlu perhatikan gitu ya, R komposisi S berarti S dulu baru kemudian R gitu ya. Kita coba gambarkan diagram panahnya. Ini untuk mengawali pembahasan kita ya. Oke, berarti ini adalah S, lalu kemudian ini adalah R. Oke, ini adalah himpunan semua bilangan real ya. Jadi himpunannya sama semua, tiga-tiganya, dan ini nanti yang ke sini ini adalah R komposisi S ya. Oke, lalu kemudian yang bisa kita amati adalah kalau kita lihat pasangan-pasangan ini ya, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1, syaratnya saya kira ini adalah apa? Untuk relasi R ini sendiri, X-nya itu tidak akan mungkin melebihi 1 gitu ya. Ya kan, X-nya tidak akan mungkin melebihi 1. Karena kalau sudah lebih dari 1, agar dia punya pasangan ya, maksudnya ya, agar dia punya pasangan. Oke, yang mempunyai pasangan kalau dia lebih dari 1 kan kuadratnya aja sudah lebih dari 1. Sementara Y kuadrat itu tidak pernah negatif. Oke, sehingga untuk R sendiri, untuk R sendiri dia nilai X-nya, dia antara, tertinggi 1 gitu ya. Tertinggi 1 untuk X-nya, dan terendahnya pun juga min 1 ya untuk X-nya. Dan ini Y-nya pun juga sama ya. 1. Karena kalau di luar itu dia tidak akan punya pasangan. Ya, misalkan Y-nya min 2 gitu, min 2 kuadrat itu udah 4. Oke. 4, sementara kita nggak bisa menemukan X-nya. Lalu kemudian S, ya, X min 2, demikian berarti berapa? Nah, supaya ini maksimalnya dia adalah 1 gitu kan. Kalau maksimalnya 1 berarti dia di 3 kan. Ya, di 3. Kalau dia 3, ya, ini kuadratnya 1. Lebih dari 3 nggak akan mungkin, nggak akan punya teman. Lalu kemudian untuk X yang terendahnya, supaya selisihnya tidak lebih dari negatif 1, berarti dia mesti terendahnya 1. Ini terendahnya ya, jadi yang mempunyai pasangan. Yang di sini boleh aja ada 0, tapi dia tidak akan punya pasangan untuk S. Ya. Misalkan untuk S, X-nya 0, dibawa kemana? 0. Coba 0, kurang 2 ini udah berapa? Min 2 kuadrat, 4. Kan? 4 tambah Y kuadrat sama dengan 1, Y-nya nggak akan ada. Oke, kita coba lihat dulu untuk komposisinya. Misalkan ya, min 1, min 1 ya. 1 di S ini temannya siapa nih? 1 di S1, berarti 1 min 2 itu adalah min 1. Min 1 kuadrat itu adalah 1, maka Y-nya 0 kan gitu ya.
0. Oke, kalau 3 juga sama ya. 1, 3 kurang 2, 1 kuadrat, Y-nya juga 0. Oke, dibawa ke 0. Lalu kemudian 0 ini oleh R, 0, X-nya sekarang berperan sebagai 0 gitu kan. 0 ini kan dibawa kemana ya? Dia kan dibawa ke Y kuadrat sama dengan 1, Y-nya plus minus ya berarti ya. Ke min 1 dia bisa dibawa, ke 1 pun juga bisa. Oke. Karena kan apa? 0 ditambah min 1 dikuadratkan 1 hasilnya 1. 0 ditambah 1 kuadrat ya itulah hasilnya 1. Oke, ini betul. Lalu kemudian misalkan ini supaya 0 ini berapa? 2 berarti ya, tengah-tengahnya ya 2. Oke. 2 ini kalau dia 2 kurang 2 0, maka Y kuadratnya itu ya sama seperti yang tadi. Min 1 dan juga 1. Oke. Nah, sekarang kalau dari sisinya R, kalau X-nya min 1, min 1, min 1 itu 1 ya, sini 1 kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1, Y kuadratnya sama dengan 0 kan, maka dia akan dibawa ke 0. Dan kemudian 1 di sini ya juga sama, 1 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1 ya, Y-nya itu adalah 0. Ya, ini contoh ilustrasinya ya, ilustrasi komposisinya ya, komposisi dalam diagram panah. Dalam diagram panah. Nah, kita akan kemudian menentukan bagaimana hasil komposisi ya, R komposisi S. Oke, jadi R komposisi S seperti apa hasilnya? Oke, kalau kita coba lihat R komposisi S gitu ya, bagaimana caranya? Artinya kalau saya punya A gitu ya, R komposisi S, berarti kan saya punya A di sini gitu ya. A ini akan nanti misalkan di sini A-nya ini nanti akan dipasangkan dengan siapa? Oke, kita akan mulai dengan ke S-nya gitu kan. Oke, jadi oleh S gitu ya, kita perhatikan ya, perhatikan relasi S ya. Jadi dengan memperhatikan relasi S, perhatikan relasi S, ya. Nah, kita akan cari pasangannya A gitu kan. Kita akan cari pasangannya ya A. Oke. Jadi untuk setiap ya, A, tentu saja A-nya yang mempunyai pasangan, dia mesti berada pada interval 1 sampai 3 ya. Setiap A ya dengan 1 A 3 akan ditentukan B elemen siapa R ya. Demikian sehingga apa? Si A dan B ini berelasi dengan S, artinya pasangan A ini adalah B, kan gitu kan? Bagaimana kita menentukan B-nya, ya kan? Bagaimana kita akan menentukan B ini supaya dia berpasangan? Karena ini sudah dijamin dari 1 sampai 3 dia akan punya pasangan. Di luar itu dia tidak akan punya pasangan. Oke, demikian sehingga apa? A, B ini menjadi anggotanya S. Oke. Ya, jadi A, B itu jadi anggota S. Nah, lalu kemudian kita bisa lihat di sini ya. A, B ini adalah anggota S, ya artinya apa? Artinya adalah A-2 kuadrat ditambah dengan B kuadrat sama dengan 1. Nah, sementara kita punya A gitu kan? Kita punya A, berarti apa? B kuadratnya ini sama dengan 1 min. A-2 dikuadratkan. Lalu B ini berapa? Ya, B ya. Itu biasa ya. Plus minus akar. 1 min. A-2 kuadrat. Oke, jadi nanti untuk B-nya selalu akan ada 2 pasang ya. Selalu akan ada 2 pasang. Plus dan negatifnya di sini. Kita lihat ini nampaknya sudah sesuai dengan diagram yang kita buat. Oke. Diagram yang kita buat tadi itu adalah misalkan kalau 2 ini ya dipasangkan min 1 dengan 1. Kalau 1 ini dipasangkan dengan 0, ya negatif 0 kan 0 juga. Gitu. Makanya 1 dan 3 itu cuma punya 1 pasangan.
Selain itu pasti nanti akan didapatkan dua pasangan di sini. Ya, kita sudah dapatkan B-nya ya. Nah, lalu kemudian nilai B-nya ini pun juga bisa kita jamin. Ya. Nilai B ini bisa kita jamin kalau A-nya itu berada pada interval mulai dari 1 sampai 3, ya. Berarti kan ini tidak akan mungkin lebih dari 1 gitu ya. Sehingga ini 1 dikurangi sekian, akarnya pasti akan kurang pasti akan kurang dari 1. Dengan kata lain ya diperoleh ya nilai untuk B-nya itu adalah dia pasti nilai dari B. Nah, lalu kemudian prinsip prinsip dari komposisi ya R komposisi S ini B-nya ini mesti diteruskan kan gitu. B-nya ini mesti diteruskan ya, supaya nanti hasilnya itu adalah A, C itu yang kita inginkan. Ini harus diteruskan ke C. Ya. Nanti A, B, C. Nah, ini C-nya berapa kan gitu. Sekarang B-nya yang menjadi anggota dari untuk relasi R gitu kan. Yang pertama, lalu yang kemudian yang kedua, ya, perhatikan kemudian relasi R. Nah, lalu kemudian B ini harus dilanjutkan kan gitu kan. B-nya ini harus dilanjutkan, maka B-nya ini akan dilanjutkan kemana gitu ya. Oke, berarti kemudian kita akan menentukan apa? Akan ditentukan C anggota R ya. Demikian sehingga B ini akan berelasi dengan C gitu ya. Berarti B, C ini anggota dari R. Oke. Mohon maaf ini keliru R-nya ya, bukan R real tapi R relasi. Oke. Ini adalah R relasi. Jadi ini adalah R ini, oke. Sehingga nanti kalau kita sambungkan gitu ya, ini dia A ke B, B, C, sehingga nanti akibatnya adalah A, C itu adalah anggota dari R komposisi S. Oke. Nah, ini kita sudah punya B-nya demikian, plus minusnya ini ya. Oke. Berarti berlaku apa? B, C ini anggota R, ini artinya apa? Artinya B kuadrat ini ditambah dengan C kuadrat sama dengan 1 kan gitu ya, berdasarkan definisi relasi R. Oke, lalu dari sini B kuadratnya adalah ini ya, 1 min A min 2 gitu ya. Oke, berarti 1 min A min 2 kuadrat ditambah dengan C kuadrat sama dengan 1. Oke, tinggal kita tentukan C-nya kan gitu kan, tentukan C-nya. Oke, berarti kita dapatkan C kuadrat sama 1 dikurangi dengan 1 min A min 2 dikuadratkan. Oke, ini sama dengan berapa nih? 1 min 1. Oke, berarti ini A min 2 kuadrat. Oke. Jadi C kuadratnya itu sama dengan demikian, lalu ya C-nya ini sama dengan berapa? Sama dengan kan gitu ya, plus minus dari akar A min 2 dikuadratkan. Sama dengan plus minus A min 2 berarti karena akar kuadrat. A min 2. Oke, kita sudah dapatkan C dengan A gitu kan. Lalu dari sini kan apa akibatnya ya? Sebelum saya tulis akibat, saya akan rangkum gitu ya. Saya akan rangkum karena ya A, B ini adalah anggotanya si siapa? A, B ini anggotanya tadi S dan B, C ini adalah anggotanya si F ya. Maka apa? A, C ini adalah anggotanya R komposisi S ya. Nah, karena tadi A-nya diambil sembarang gitu ya, maka R. Oke. Ya. Jadi gitu ya. Jadi R posisi S itu sama dengan kan gitu ya. Ya bentuknya tadi adalah A, kan A, C ya, sementara C-nya ini. A, C. Oke. Dan catatan apa? Dengan catatan A-nya itu adalah berapa? A itu tadi syaratnya mulai dari 1 sampai 3 ya.
A, kemudian 3, lalu kemudian dan C ini syaratnya demikian. C ini syaratnya sama dengan plus minus A min 2. Oke. Jadi inilah apa namanya hasil komposisi dari relasi R dan S ya. Jadi misalkan kalau A-nya berapa tadi? A-nya 1, tinggal lihat di sini kan A-nya 1 berarti pasangannya 1 siapa? Ya. Berarti 1 dikurangi 2 berapa? 1 dikurangi 2 kan min 1 gitu ya. Min 1 lalu negatifnya 1 gitu kan. Maka 1 akan punya 2 pasangan di sini. Oke, jadi contohnya ya. Contoh anggota komposisi S ya. Contoh-contohnya itu adalah berapa? Yaitu gitu ya. 1,1 ya, kalau A-nya 1, C-nya berarti kan ini kan dipakai negatifnya, berarti negatif dari 1 min 2 itu adalah 1 dan juga 1, min 1. Oke. Kita lihat dari diagramnya ya, apakah benar 1 berpasangan dengan 1 dan juga 1 berpasangan dengan min 1. Ya. Ini kita lihat diagramnya, ini 1 tadi ya. 1 ini, terus dilanjutkan ke sini ya, benar 1 pasangan dengan min 1, ini kita bisa lihat. Ya, 1 pasangannya adalah min 1 ya, dari situ adalah 1, min 1 dan itu 1 juga 0 ini diteruskan selain ke min 1 juga diteruskan ke 1 ya, jadi 1,1 ya. Ini dia. Oke, jadi inilah hasil dari apa namanya komposisi relasi R dan S ya. Jadi ini jawaban dari pertanyaan nomor 1. Oke, menarik ya untuk pembahasan soal yang pertama. Oke, berikutnya untuk soal yang nomor 2. Nomor 2 itu soalnya adalah ya diketahui R dan S ini adalah relasi dari A ke B ya. Jadi R ini adalah relasi A ke B, S juga relasi A ke B. Oke, lalu pertanyaan ini soal pembuktian ya. Buktikan bahwa apa? Jika R subset S, maka ya, R inverse-nya pun juga menjadi subset dari S inverse. Ya kita tahu notasi untuk ini inverse ya, masih ingat ya. Jadi kita coba ingatkan kembali ya. Pembahasan. Ya. Ini catatan untuk inverse ya. Catatan sebelum dibahas saya berikan catatan dulu untuk diingat gitu ya. Catatan untuk diingat. Jika R itulah relasi dari A ke B gitu ya, dengan apa ini, dengan R-nya ini ya, X, Y gitu ya, jelas artinya apa, X-nya ini adalah anggota A, kemudian Y-nya ini anggota B gitu ya, maka R inverse ini adalah relasi dari B ke A gitu ya, cukup dengan menukar saja posisi dari keanggotaan Y, X. Oke. Ya sama, Y ini anggota B, kemudian X ini anggota A. Tinggal ditukar saja. Ya. Itu catatan untuk diingat. Kita akan menggunakan catatan ini, ya. Kita akan menggunakan catatan ini untuk apa namanya? Ya, untuk menyelesaikan persoalan yang ada pada soal nomor 2. Diketahui apa betul ya, kita tuliskan dulu seperti biasa, ini bentuknya implikasi. Tapi kita akan mulai dari yang diketahui ya. Diketahui R ini subset dari S.
relasi ya ini ya, relasi. Tentu saja kalau subset relasi yang dipandang sebagai himpunan pasangan terurut. Ya. Lalu kemudian ya, akan dibuktikan, yang mana dibuktikan apa? R inverse pun juga merupakan subset dari S inverse. Oke, berarti bagaimana? Berarti kan ambil di sini ya. Ambil anggota setiap anggota dari R inverse itu merupakan anggota dari S inverse. Diambil ya. Sebarang apa? Sebarang misalkan X, Y ya. X, Y ini adalah anggota dari R inverse ya. Akan dibuktikan ya. X, Y ini juga merupakan anggota S inverse. Oke. Nah, dari sini X, Y ini merupakan anggota dari R inverse ya. X, Y anggota dari R inverse ya. Kita juga akan dapatkan apa? Ini kita inversekan lagi ya supaya posisinya bertukar. Tujuan kita ini membawa ke sini. Oke. Kalau ini berarti apa? Ya ini bisa kita peroleh juga ya, sebenarnya diperoleh Y, X ya. Y, X ini merupakan anggota dari R inverse, kita inversekan. Dan kedalam ini adalah sama dengan R gitu ya, yang kita sudah bahas sebelumnya. Kalau inverse kita inversekan lagi, ya sama seperti ini ya. Oke, jadi ini kita catatannya di sini ya. Kalau ini adalah R dari A ke B, lalu kemudian ini adalah R inverse, ya maka dibawa ke sini lagi gitu ya. Ini akan jadi sama dengan R inverse, diinverskan ke dalam dia sama dengan R. Ini penjelasannya demikian. Oke, ini R. Nah, lalu kemudian karena R ini subset dari S, ya, maka artinya apa? Setiap anggota R itu merupakan anggota S. Ya. Y, X ini merupakan anggota S. Oke, Y, X merupakan anggota S. Kemudian akibatnya, ya ini kita inverskan ya, bukan diinverskan sebenarnya, kita pandang dari keanggotaan inverse-nya. Ya, akibatnya X, Y ini merupakan anggota dari S inverse. Jadi dari sini kita akan buktikan ini kita sudah sampai. Jadi apa? R inverse ini merupakan subset dari S inverse. Jadi itu pembuktian untuk soal nomor 2. Oke, berikutnya soal nomor 3. Oke, ini tentang relasi ekivalensi ya. Ini adalah relasinya pada himpunan semua bilangan bulat. Oke, jadi misalkan R ini adalah relasi pada set ya, pada bilangan bulat. Oke, dengan apa? A, B ini anggota R jika dan hanya jika harga mutlak A sama dengan harga mutlak B. Oke. Pertanyaannya, buktikan R ini merupakan relasi ekuivalen. Oke. Jadi definisi relasinya sudah jelas ya. Ini boleh digambarkan mungkin diagram ilustrasi diagram panahnya. Ya, ini adalah relasi R. Ini adalah himpunan semua bilangan bulat dan himpunan semua bilangan bulat. Oke, ingat masih ya ekuivalen itu kita perlu membuktikan 3 hal. Kita perlu membuktikan 3 hal, yaitu reflektif, simetris, dan transitif. Oke. Kita mulai yang pertama. Ya, akan dibuktikan ya R ini reflektif. Baik, R ini reflektif.
siapa? Ambil sebarang. Kenapa? A, anggota set. Kemudian akan dibuktikan. Ya, akan dibuktikan apa? A ini, A, A ini merupakan anggotanya. Oke. A, A merupakan anggota R. Ya. Saya kira ini mudah sekali kita buktikan, ya. Jelas, nah, dari sini jelas bahwa A, ini adalah anggota R. Karena apa? Harga mutlak A sama dengan harga mutlak A. Oke. Mudah. Kemudian yang simetris, ya. Akan dibuktikan apa? R ini simetris. R simetris, langkahnya adalah ambil sebarang apa, misalkan yang berelasi, ya. Sebarang A dan B anggota set, ya. Demikian sehingga apa? A, B ini adalah anggota R. Lalu kemudian akan dibuktikan harga mutlak A, akan dibuktikan B, A yang berelasi atau B, A merupakan anggota R. B, A ini adalah anggota R. Oke, jadi dari sini, ya, A, B ini anggota R, ini artinya, ya, artinya apa? Artinya adalah harga mutlak A ini sama dengan harga mutlak B. Oke? Atau kan gitu, ya? Atau harga mutlak B ini sama dengan harga mutlak A ini sama saja. Oke? Yang menunjukkan bahwa kan gitu, ya? Menunjukkan bahwa, ya, B, A ini merupakan anggota R. Ya. Jadi B, A anggota R itu perlu kita tunjukkan kalau harga mutlak B itu sama dengan harga mutlak A. Ya, jadi simetrisnya sudah, ya. Simetrisnya sudah, lalu kemudian transitif, ya. Akan dibuktikan, ya, R ini transitif. Ini juga sama, ya, langkahnya. Ambil sebarang A, B, C anggota set dengan, gitu, ya, A, B anggota R dan B, C ini anggota R. Ya, lalu kemudian akan dibuktikan, ya, A, C ini adalah anggota R. Oke, ya, kita mulai dari yang kita punya. Oke, yang kita punya itu adalah A, B ini adalah anggota R. Artinya harga mutlak A sama dengan harga mutlak B. Kemudian B, C ini juga kita punya. Harga mutlak B sama dengan harga mutlak C. Oke, bagaimana cara kita membuktikan A, C ini tidak anggota R? Berarti kita perlu tunjukkan harga mutlak A sama dengan harga mutlak C. Dari sini saja saya kira sudah cukup. Oke? Ya, diperoleh. Ini tidak perlu trik yang banyak. B, sementara harga mutlak B ini sama dengan harga mutlak C. Ya, akibatnya harga mutlak A, harga mutlak C. Sehingga A, C ini merupakan anggota R. Oke, dapat sudah, simetris sudah, transitif sudah, ya. Jadi, ya, R ini merupakan relasi ekuivalen pada set. Oke, ya. Kita nomor 3. Ya, berikutnya
Ini soal nomor 4. Ini juga pembuktian. Buktikan bahwa R ini adalah relasi yang simetris jika dan hanya jika R ini sama dengan R inverse. Ya, simetris jika dan hanya jika R sama dengan R inverse. Oke, ini kalau dilihat adalah bentuk bentuk biimplikasi, sehingga perlu dibuktikan dua arah ya. Jadi perlu dibuktikan dua arah. Jadi yang dibuktikan itu R simetris gitu ya. Ini tanda biimplikasi jika dan hanya jika R sama dengan R inverse. Oke, kita akan mulai untuk yang satu arah dulu, untuk yang ke arah sini. Oke. Arah sini adalah apa? Akan dibuktikan R ini simetris. Ini jika ya. Jika R simetris, maka R sama dengan R inverse. Oke. Nanti yang ke arah sebaliknya berarti jika R sama dengan R inverse, maka R itu simetris. Oke, kita coba ini dulu. Oke, berarti ini apa? Bentuknya implikasi ya. Diketahui, gitu ya. R-nya simetris. Ya. Dibuktikan. R sama dengan R inverse. Oke, karena ini sebagai sudut pandangnya adalah himpunan, untuk kesamaan himpunan berarti apa? Saling subset gitu ya. Atau dibuktikan ini atau gitu ya. R subset dari R inverse dan R inverse-nya subset dari R. Oke, bagaimana teknisnya? Kita mulai dari yang pertama dulu, yang satu ini R subset dari R inverse ya. Dari situ. Ya, berarti langkahnya adalah ambil sekarang X, Y anggota dari R. Ya, karena relasi kan bentuknya selalu seperti ini. Ya. Akan dibuktikan ya, X, Y ini anggota dari R inverse. Oke, karena R-nya simetris, dan ini kita punya X, Y ini anggota R, akibatnya apa? Kalau R simetris itu setiap X, Y anggota R mengakibatkan Y, X juga merupakan anggota R. Ya. Maka Y, X ini merupakan anggota R. Y, X-nya merupakan anggota R. Oke? Nah, berarti apa? Y, X anggota R. Nah, ini kita cari inverse-nya. Atau bukan dicari inverse-nya. Kita buat dari relasi R ini, kita lihat inverse-nya. Oke? Diperoleh. Kalau X, Y anggota R, berarti apa? Y, X anggota R berarti X, Y itu adalah anggotanya siapa? Kalau dilihat dari sini, gitu. X, Y ini merupakan anggota dari R inverse. Ya kan? Kalau X, Y anggota R, ya berarti Y, X anggota R berarti X, Y ini adalah anggota R inverse. Oke, ini sudah ya. Jadi akan dibuktikan ini, kita sudah dapatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebaliknya juga. Ambil barang apa? Misalkan A, B anggota dari R inverse ya, akan dibuktikan ya, A, B ini juga merupakan anggota R. Oke. Nah, ini. Jadi A, B anggota R inverse, maka apa? B, A ini adalah anggota dari R inverse yang kita inversekan. Ini keadaan sama dengan R. Jadi B, A ini merupakan anggota R. Ya. Lalu kemudian karena R-nya ini adalah simetris dan B, A ini adalah anggota R, maka
balikannya pun posisi ini ya, maksudnya ya balikannya ini pun juga pasti merupakan anggota A, B, anggota R. Oke, sudah selesai dari sini. Oke, lalu kemudian ya sudah kita bisa simpulkan karena sudah sering subset, jadi R sama dengan R inverse. Oke, itu untuk yang arah pertama ya. Untuk arah berikutnya, yang arah sebaliknya ke situ, ya ini menjadi apa? Jika R sama dengan R inverse, maka R ini adalah simetris. Yang pernyataan ini yang akan kita buktikan. Oke. Karena ini sekali lagi bentuk implikasi, berarti diketahui R sama dengan R inverse. Oke, lalu kemudian dibuktikan apa? Dibuktikan R ini simetris. Oke. R ini simetris. Berarti gimana nih? Membuktikan R simetris, ya berarti ambil kan gitu kan? Ambil sebarang ya, karena ini belum, kita nggak tahu himpunannya ya A dan B-nya, tapi itu dipastikan sudah ada gitu. Yang kita lihat sekarang ya ambil sebarang ini kan, X, Y anggota R. Ya, setiap yang berelasi seperti ini ya nanti akan dibuktikan balikannya pun juga berelasi. Akan buktikan ya, X, Y, X juga merupakan anggota R. Oke, kemudian akan dibuktikan Y, X adalah anggota R. Nah, bagaimana caranya? Ya kita tahu X, Y ini anggota R gitu ya. Nah, karena ya, X, Y ini adalah anggota R dan R-nya sama dengan R plus, ya, maka mau tidak mau X, Y ini adalah anggotanya si R inverse juga. Karena dia sama gitu kan, apa yang ada di sini ya juga ada di sini. Oke? Nah, berarti X, Y anggota R inverse, Y ini anggota R inverse, maka kalau kita pandang balikannya kan gitu kan, jadinya apa? Y, X kan, Y, X ini adalah anggota dari R inverse, kita inversekan yang sama dengan R. Oke? Nah, ini dia Y, X anggota ya, anggota R. Oke? Jadi kita menuju pembuktiannya ini dan kita sudah dapatkan. Oke? Jadi kan gitu kan? Jadi R-nya ini simetris. Nah, jadi kita sudah berhasil membuktikan gitu ya, terbukti bahwa kan gitu ya, terbukti bahwa R ini simetris CHC ya, jika dan hanya jika R sama dengan R. Oke, itu tentang relasi. Lalu kemudian kita akan sedikit berbicara tentang soal-soal fungsi ya. Tapi untuk soal berikutnya ini soal yang nomor 5 ini masih ada kaitannya dengan relasi ya. Oke, misalkan ya, misalkan F dari A ke B ini merupakan fungsi. Ya, merupakan fungsi. Lalu kemudian diketahui S ini adalah relasi pada himpunan A. Oke. Dengan ya A, B ya, ini adalah anggota S dan hanya jika, karena ini relasi pada A kan, A dan B ini ada di A gitu ya. Di sini adalah jika dan hanya jika FA sama dengan FB. Oke. Dan hanya jika FA sama dengan FB. Oke, lalu kemudian buktikan S ini adalah relasi equivalent. Oke.
Jadi kombinasi soal antara relasi dan fungsi. Baik, kita coba selesaikan. Ya, sekali lagi kalau ekuivalen itu ada 3 ya. Yang pertama, S ini reflektif. Ya. S ini reflektif. Oke, kita coba lihat apakah S ini reflektif. Jadi sama ya. Ambil sebarang apa ya? Sebarang A lah, anggota A. Oke, lalu kemudian akan dibuktikan ya, A, A ini adalah anggota S. Bagaimana cara membuktikan A, A anggota S? Berdasarkan definisinya, apakah benar nanti FA sama dengan FA ya? Ini karena F-nya ini fungsi, ya pasti dia akan sama ya, FA itu akan sama dengan FA. Berarti maka ya FA ini akan sama dengan FA. Ya, jadi akibatnya apa? Akibatnya adalah A, A ini adalah anggota S. Oke, lalu kemudian S ini simetris. Ambil sebaran A dan B ini adalah anggota A dengan A, B ini adalah anggota S, akan dibuktikan apa? B, A merupakan anggota S. Ini B, A anggota S ya. Ini A, B anggota S, ini artinya kan gitu ya. Oke, ini nampak mudah ya, ini artinya ada FA sama dengan FB. Oke. Bagaimana cara kita menunjukkan B anggota S ya? Tunjukkan sebaliknya, itu komutatifnya ini adalah FB sama dengan FA. Oke. Di sini ya. Dari sini kita bisa langsung peroleh ya sebenarnya. Akibatnya apa? Ya, B, A merupakan anggota S. Ya. Dan yang terakhir, S ini transitif. Oke. Ambil barang A, B, C, anggota A dengan gitu ya, A, B anggota S dan B, C ini juga anggota S. Kemudian akan dibuktikan A, C ini adalah anggota S. A, C anggota S. Ya, berarti kita mulai dari A, B ini anggota S. Artinya FA sama dengan FB. B, C anggota S. Nah, artinya juga sama ya. B sama dengan F. C. Oke, dari dua persamaan ini ya kita bisa peroleh FA sama dengan FB sama dengan FC ya. Akibatnya A, C ini adalah S ya. Jadi kita simpulkan, jadi S ini adalah relasi ekuivalen pada himpunan A. Oke. Itu yang soal kelima, lalu kemudian ya masih ada beberapa lagi, ini soal ke-6, ada 8 kalau salah. Oke, lalu kemudian diketahui fungsi berikut ya. F ini adalah fungsi dari mana nih? Fungsi dari interval tertutup 0 sehingga kita ke R. Definisinya adalah fx sama dengan akar x. Lalu kemudian G
ini dari R ke R. Definisinya adalah X sama dengan harga muka X minus 1. Oke, kita tentukan saja ini jika ada gitu ya. A bundaran G, komposisi juga. A bundaran G, berarti G dulu R ke R, bundaran G. Oke, coba kita lihat apakah ini bisa kita tentukan. Oke, ini pembahasan ya. Oke, ini dia. Oke, jadi G dulu, G itu R ke R. Ya. Nah, lalu ini lanjut dengan arah juga. Jadi G ini R. Oke, lalu bisa nggak ditentukan? Oke, jadi mesti nanti yang sini F bundaran G, ya, setiap anggota R di sini mesti mempunyai pasangan oleh G ya, oleh G. Ya misalkan ya, misalkan 5, ya. 5 oleh G di bawah ke 5 ya 4, kan di bawah ke 4. 4 ini oleh F di bawah ke 2. Ya. 4, 2 kan gitu kan. Kan 7 berarti di bawah ke 7 kurang 1, 6 ya. 6 terus 6 ini di bawah ke akar 6. Yang negatif ya, misalkan negatif 0,5. Negatif 0,5. Itu berapa? Sorry. Oke. Misalkan negatif 5. Ya, negatif 5. Ini harga mutlak. Oke, mutlak 5 ya, jadinya 5 di bawah ke mana? 5 kelas 4. Oh, 4. Otomatis ini juga di bawah ke 2. Ini 5 itu di bawah ke 2. Oke. Dari daftar-daftar sini ya. Ini 5 itu di bawah ke 2. Oke, tapi apakah semua bisa diinikan? Kalau secara teknis mungkin tidak masalah ya, nampak baik-baik saja. Itu kan kalau di perhitungannya adalah teknis ya. Teknisnya A bundaran G X gitu ya, sama dengan A yang dikenakan pada GX gitu kan. A biasanya adalah harga mutlak X minus 1 sama dengan akar dari harga mutlak X minus 1. Tapi ini perlu hati-hati di sini ya, perlu hati-hati. Ya, kalau tadi misalkan kita coba misalkan setengah gitu, setengah harga 4,5 itu setengah dikurangi 1 ya negatif setengah, negatif setengah. Nah, negatif setengah tidak akan dipetakan oleh F. Karena apa ya? Karena akar dari negatif setengah nggak ada, ini nggak akan lanjut. Ya, tentu saja dengan batasan seperti ini tentunya adalah untuk apa? Untuk catatannya harga mutlak X ini mesti lebih besar dari 1. Ya, catatannya dia bisa dikhususkan untuk ini, tapi karena ini adalah untuk bilangan real, ya sehingga jadi apa? Ya, kita bisa perhatikan bahwa untuk misalkan X sama dengan setengah F bundaran G X itu tidak ada. Kan? Jadi bundaran G ini tidak ada. Ya, karena sekali lagi dia mesti fungsi. Setengah ini nggak punya kawan di sini. Jadi itulah model contoh kalau tidak sembarang fungsi itu bisa dikomposisikan. Mesti dilihat hubungan antara range fungsi pertama dengan domain dari fungsi yang kedua. Ini tadi nomor 6. Berikutnya nomor 7. Ini salah satu jenis fungsi. Soalnya adalah membuktikan
katakan bahwa ya fungsi H dari set cross set ke set cross set ya dengan H yang dikenakan pada A, B ini sama dengan 3A, B kuadrat bukan merupakan fungsi surjektif. Oke, membuktikan ini ya. Jadi bukti, bagaimana membuktikannya? Kalau membuktikan surjektif berarti apa? Berarti setiap anggota set cross set yang di kanan ini mempunyai pasangan di sini. Gitu ya. Jadi kalau ingin memperlihatkan tidak subjektif, berarti ada, paling tidak ada satu anggotanya yang tidak mempunyai pasangan. Oke? Jadi untuk secara tertulisnya buktinya adalah ya sebenarnya mudah ya untuk ini. Kalau yang di sini kan kelihatan 3 gitu ya. 3A ini pun juga B-nya ini B kuadrat hasil petanya kan selalu positif gitu kan, yang bagian komponen yang kedua selalu tidak pernah negatif. Tapi kalau kita coba yang negatif di sini dia nanti tidak akan punya kawan. Oke, dia tidak akan punya kawan di sini. Sehingga cukup banyak elemen-elemen yang di sini yang kita bisa gunakan untuk memperlihatkan bahwa dia tidak mempunyai pasangan di sini. Dipilih ya cukup banyak karena sangat longgar sekali ya. Pilih bisa yang paling mudah nih pilih ini yang negatif atau pilih ini yang tidak kelipatan 3. Oke, misalkan dipilih 3,-1 ya, anggota set cross set. Oke, jadi secara gambarnya mungkin ya untuk pemilihan itu ya. Jadi 3,-1 ini saya pilih di sini. Ini set cross set, ini juga set cross set. Ini adalah fungsi H. Nah ini pasangannya siapa? Ya. Jadi dipilih ini. Nah, saya akan perlihatkan bahwa untuk setiap ya, A, B anggota set bahwa nanti H, A, B ya, ini tidak akan pernah sama dengan 3,1. Oke. Ya, kita ini perlihatkan untuk setiap ini, kami perlihatkan ini ya. A, B berarti kita punya A, B. Ini hasilnya adalah berapa? 3A, B. Berarti kan andaikan ada ya A, B ini anggota set cross set ya. Ya, sedemikian sehingga berarti ya A, B ini adalah ya. Sedemikian sehingga 3A, B kuadrat sama dengan 3,-1. Jadi untuk kesamaan ini ya diperoleh ya, kalau ini diandaikan ada gitu yang membuat ini sama berarti 3A sama dengan 3 dan B kuadrat sama dengan 1 ya. Berarti apa? Maka ya dari sini ya bisa kita dapat A-nya sama dengan 1, tetapi tidak ada B yang memenuhi. Karena B kuadrat sama dengan ini yang B kuadrat sama dengan negatif 1 itu tidak akan terpenuhi untuk setiap B. Ya. Lalu kemudian apa berarti? Jadi ya, untuk setiap A, B anggota set H, A, B itu tidak akan pernah sama dengan 3,-1. Oke? Ya, jadi dengan demikian, dengan kata lain, H ini adalah bukan fungsi yang subjektif. Bukan fungsi subjektif. Oke, itu sudah nomor 7, kemudian nomor
terakhir yang nomor 8. Nomor 8 juga pembuktian ya. Cukup banyak memang pembuktian. Buktikan jika ya, F bundaran G ini adalah fungsi surjektif, kemudian maka F ini juga surjektif. Nah, ini gimana nih? Buktikan jika komposisi F bundaran G ini adalah fungsi surjektif, maka F-nya pun fungsi surjektif. Oke. Ini perlu kita gambarkan bagaimana situasinya gitu ya. Oke. Ya, misalkan ini adalah dari sembarang ya himpunannya ya A, B, C gitu. Ini adalah fungsi G, adalah fungsi F, dan ini adalah fungsi F bundaran G gitu kan. F bundaran G yang diketahui surjektif. Ya. Ya, berarti diketahui. Ya, kalau sini ya kita lihat ya, F bundaran G ini surjektif. Ya. Kalau F bundaran G surjektif itu maknanya apa? Kalau dilihat dari sini kita buat saja ya definisinya ya. F bundaran G surjektif artinya setiap saya mengambil sebuah elemen C di sini saya selalu bisa mendapatkan elemen A. Ya. Dalam kurung ini artinya ya untuk setiap misalkan set anggota C ini akan terdapat A, bukan biar pasangannya sesuai X gitu ya, akan terdapat X anggota A, yang sehingga F bundaran G yang dikenakan pada X ini akan sama dengan set. Ya, jadi di sini ini adalah X, ini adalah set gitu ya. Ini dibawa ke sini langsung. Oke. Lalu kemudian yang itu yang diketahui ya, yang dibuktikan F ya, yang diminta F itu surjektif. Jadi dibuktikan F ini surjektif. Oke. Nah, bagaimana cara kita membuktikan F ini surjektif? Seperti apa? Ambil sebarang apa? Oke, jadi F kita lihat sekali lagi F. Oke, F ini adalah fungsi dari B ke C gitu ya. Misalkan B di sini ambil sebarang B ya harus dipastikan ini ada A di sini. Ya. Harus dipastikan ada A. A-nya seperti apa gitu ya. A-nya seperti apa. Oke. Ambil sebarang B anggota C ya. Ambil sebarang B anggota C, kemudian akan dibuktikan ada apa? Ada A tadi ya, anggota B, sedemikian sehingga FA itu sama dengan B. Nah, gimana caranya? Oke. Tentu saja sebelum ke sini saya akan bawa ke sini dulu gitu kan. Karena yang diketahui tadi yang langsungan ke sini dari A ke C ini surjektif. Ya. Jadi saya bawa ke sini dulu. Nah, saya bawa ke sini dulu. Ya kan? Ini dijamin selalu ada di sini ya, karena tadi F bundaran G ini selalu surjektif. Ya, selalu surjektif. Ya, jadi misalkan di sini apa? Misalkan di sini adalah P gitu ya. Adalah P. Nah, jadi itu dulu yang pertama kita bisa temukan karena si F bundaran G ini surjektif. Dari B yang kita ambil di C, saya bisa memastikan ada P di A. Ada P di A. Jadi karena F bundaran G surjektif gitu ya. Berarti kan ada P di A sedemikian sehingga apa? F bundaran G yang dikenakan pada P ini sama dengan B ya, sama dengan B. Ya, jadi berdasarkan ilustrasi ini. Jadi B yang kita ambil saya bisa memastikan ada P di sini. Oke. Nah, lalu nanti A-nya seperti apa kan gitu kan? Ya tinggal dipilih nanti. Petanya P
Nah, karena ini G ini merupakan fungsi ya, maka P ini harus mempunyai apa? Harus mempunyai peta kan? Harus mempunyai peta di sini. Nah, ambil saja A-nya ini. Nah, jadi dia ke sini dulu, baru kemudian ke situ untuk mendapatkan si A ini. Oke, sorry. Untuk mendapatkan si A. Oke. Untuk mendapatkan si A ini, ya, di prosesnya dibawa ke sini dulu dan di sini. Ya, tidak lain nanti si A itu adalah bentuknya GP ya. G dari si P ini. Jadi hasil peta dari dari P oleh fungsi G ya. Jadi dipilih A-nya ini sama dengan GP ya. Jadi dipilih peta dari peta dari P oleh fungsi G ya. Diperoleh ya. Kita sekarang lihat kalau kita F siapa sekarang FA kan gitu kan, kita menunjukkan sama dengan B. FA ini sama dengan F GP, nah gitu ya, ini sama dengan kita kembalikan F bundaran G yang dikenakan pada P. Nah ini kita bisa lihat F bundaran G yang dikenakan pada P, kita lihat ke atas lagi ya. Nah P ini akan dibawa kemana? Akan dibawa ke P. Jadi itu ilustrasinya ini sama dengan P ya. FA sama dengan B. Jadi ini yang menjadi poinnya adalah memilih A di B tadi. Ya, sehingga jadi apa ini tadi fungsinya F ini adalah fungsi yang Oke. Ya, saya kira kita sudah 8 soal. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya untuk latihan sebelum nanti mengikuti ujian akhir. Oke, demikian saya sampaikan. Semoga ujian akhirnya nanti sukses dan memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. Oke, terima kasih.